kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk masih bisa belajar bersama-sama pada hari ini. Sebelum kita lanjut dengan pelajaran kita dan diskusi kita bersama, mari kita berdoa dan mohon pertolongan Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepadamu atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tuhan menganugerahi kami dengan kesempatan untuk belajar dari bagian-bagian sabda Tuhan. Anugerahi kami kemampuan untuk dapat memahaminya ya Tuhan, untuk menyerapnya, menerapkan, dan kemudian mewujudkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami senantiasa menyampaikan rasa syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kami sekalian. Terima kasih untuk hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelajaran kita pada hari ini, itu pelajaran yang keempat pada triwulan yang ketiga ini, berkenaan dengan Tuhan mengasihiku yang berdosa. Diambil dari kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Ayat kencana kita diambil dari kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa Kristus berkorban untuk kita bukan pada waktu kita sudah menjadi saleh, tetapi justru pada waktu kita masih berdosa. Inilah bukti dari kasih Allah yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Bukan pada waktu kita sudah saleh, bukan pada waktu kita sudah baik, tetapi justru pada waktu kita masih berdosa, masih bermusuhan dengan Dia, Tuhan berkenan untuk mengutus Tuhan Yesus Kristus mati bagi kita untuk menjadi pendamaian bagi kita dengan Dia. Luar biasa kasih Allah ini. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, orang yang telah disakiti biasanya memilih menghindari pelakunya agar ia tidak disakiti lagi. Namun dalam beberapa kasus, karena kasihnya orang itu masih mau menjalin hubungan dengan si pelaku. Akibatnya, orang itu terus mengalami penderitaan karena si pelaku masih mengulang kejahatannya kepada orang itu. Bila kita kaitkan dengan ilustrasi tersebut, dengan interaksi kita dengan Tuhan, kitalah yang sering menyakiti hati Tuhan. Tetapi karena kasih-Nya, Tuhan masih mau, masih bersedia menjalin hubungan dengan kita sekalian. Nah, pelajaran kita kali ini akan membahas kisah manusia pertama yang jatuh dalam dosa, sekaligus kita akan melihat pertunjukan kasih Allah kepada manusia yang berdosa itu. Saudara sekalian, di dalam dunia sekarang ini ada yang disebut dengan gap theory. Nah, gap theory itu meyakini bahwa antara Kejadian pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua ada masa yang panjang sebelum Allah menciptakan bumi dan isinya. Gap teori ingin menjawab pertanyaan, kapan iblis berdosa? Peristiwa iblis berdosa itu pasti terjadi sebelum ia bertemu dengan Hawa. Karena di Kejadian yang ketiga, ia sudah menggoda Hawa. Dengan demikian, kita tahu bahwa orang-orang yang berpegang pada gap teori mempercayai bahwa peristiwa iblis berdosa itu pasti terjadi sebelum ia bertemu dengan Hawa. Jadi, sekali lagi, karena di dalam Kejadian pasal yang ketiga tersebut, ia sudah mulai menggoda Hawa. Saudara sekalian, kita pahami bersama bahwa
Godaan yang disampaikan kepada Hawa pada waktu itu seperti ini. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Itu terdapat dalam Kejadian pasal 3 ayat 1. Iblis memulai dengan memelintir firman Allah. Sebenarnya yang benar adalah semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Berbeda ya? Memang dipelintir di sana. Hawa menjawab. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Saudara sekalian, ini dituliskan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ketiga. Nah, kita tahu bahwa kata meraba merupakan tambahan Hawa atas perintah Allah. Iblis lalu berusaha memutarbalikkan firman Allah. Katanya, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis masih bekerja dengan cara yang sama, yaitu menyimpangkan firman Allah. Sesudah menyimpangkan sedikit, lalu mulai memutarbalikkan firman Allah, dan kemudian mempromosikan keuntungan-keuntungan bila kita melawan firman Allah. Hawa tergoda karena melihat, lalu berpendapat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya serta menarik hatinya. Godaan yang diizinkan masuk ke pikiran dan hati tentunya akan membahayakan karena kemudian menuntut tindakan. Hawa memenuhi hasratnya dan memakan buah itu. Sayangnya, di dalam ayat yang ke-6, kita membaca bahwa Adam ada di sana. Ia tidak memperingatkan Hawa tentang risiko dosa itu. Adam ikut memakan buah itu. Nah, saudara sekalian, dari catatan ini, kita perlu waspada terhadap penglihatan yang dapat menjadi sumber masuknya dosa. Jika godaan dosa itu sudah merasuk di dalam hati kita, maka kita perlu lebih waspada lagi. Karena apa? Yakobus 1 ayat 13-15 memberitahu kita. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, saya ulang, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana pada waktu itu manusia menanggapi keberdosaannya? Nyatanya, Adam dan Hawa tidak mati. Tetapi ayat-ayat berikut menjelaskan bahwa mereka harus terpisah dari Allah. Itu dituliskan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-23. Dan mereka akan mengalami kematian,
yaitu kembali menjadi debu tanah. Itu dari pasal 3 ayat yang ke-19. Artinya, memang mereka tidak mati sekaligus saat itu, tetapi proses kematian telah dimulai. Jadi, yang tadinya Adam dan Hawa itu adalah bisa tidak mati, tetapi sesudah makan buah pohon yang dilarang oleh Tuhan, melanggar firman Allah, maka dia menjadi makhluk yang tidak bisa tidak mati. Itulah artinya kenapa disebutkan bahwa Adam dan Hawa tidak mati tetapi mati. Yaitu bahwa mulai saat itu proses kematian, proses kemerosotan diri mereka telah dimulai. Namun sebelum mereka mengalami kematian, mereka merasa bersalah dan menyadari bahwa mereka telanjang. Kini, mereka harus menutupi tubuhnya dengan daun pohon ara. Hubungan yang akrab dengan Allah diganti dengan melarikan diri dari Allah atau bersembunyi dari Allah, menyembunyikan dirinya dari Allah. Itu tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8. Di dalam kitab Amsal pasal 13 ayat yang ke-15, kita diberitahu akal budi yang baik itu mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Saudara sekalian, kita belajar. Dosa memberikan kesenangan sementara, tetapi akan mencelakakan pelakunya jika ia tidak bertobat. Bagian yang berikut ini, kita akan mempelajari bagaimana manusia mempertanggungjawabkan dosanya kepada Allah. Pada bagian ini, kita melihat pertunjukan kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Sebagai pribadi yang maha kuasa, Allah dapat menghabisi Adam dan Hawa, lalu menciptakan manusia baru dan mulai dari awal. Namun, Allah justru mencari Adam dan Hawa. Allah bertanya, "Di manakah engkau?" Bukan karena Allah tidak tahu, karena Dia adalah Maha Tahu, tetapi Dia ingin manusia datang dengan kesadarannya sendiri untuk mempertanggungjawabkan dosa mereka. Manusia tidak akan bisa bersembunyi dari Allah yang Maha Tahu. Saudara sekalian, Adam beralasan bahwa ada pihak lain membuatnya berdosa setelah Allah mengkonfrontasi Adam di dalam ayat yang ke-11. Adam tidak bisa mengingkari, tetapi ia berusaha untuk mencari alasan bahwa pihak lain membuatnya berdosa. Adam menyalahkan Allah yang menciptakan Hawa baginya dan menyalahkan Hawa yang memberinya buah itu. Bagaimana dengan Hawa? Lalu Hawa pun memiliki sikap yang sama. Hawa menyalahkan ular. Orang dewasa yang berdosa tahu akan akibat dosanya. Seharusnya ia tidak boleh mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri. Kesimpulan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari pelajaran kita dapat menarik satu kesimpulan. Baik dengan melakukan yang dilarang Allah maupun dengan tidak melakukan yang diperintahkan Allah,
segala pelanggaran terhadap hukum Allah adalah berdosa. Itu sebabnya, rekan sekalian, kita perlu menyadari bahwa kita orang berdosa yang layak dihukum oleh Allah. Namun jika kita masih hidup sampai hari ini, ingatlah, semuanya itu karena berkat Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Kasih Tuhan itu melampaui dosa kita. Bahkan Ia selalu berupaya untuk menyelamatkan kita. Dosa begitu besar, namun kasih Tuhan lebih besar lagi, sehingga Ia mengorbankan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, demi keselamatan kita. Tidak ada yang dapat kita lakukan selain bersyukur atas kasih Tuhan itu dengan berupaya hidup selalu menyenangkan hatinya. Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Itu Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya hanya melalui Sang Juru Selamat, Sang Mesias yang dijanjikan, kita dapat memiliki kehidupan yang sejati. Bagaimana mendapatkan hidup? Sabdanya, "Akulah jalan." Bagaimana kebenarannya? Akulah kebenaran dan hidup. Jadi, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, hubungan dengan Allah yang Maha Tinggi dipulihkan. Sabdanya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Marilah kita renungkan dan kita resapi pelajaran kita bersama. Mari saudara sekalian, kita menyampaikan rasa syukur kita oleh karena kebaikan Tuhan yang luar biasa atas kita. Pada waktu kita masih berdosa, masih berkubang dalam dosa, Tuhan Yesus Kristus datang mencari kita. Dia berkorban untuk kita, supaya kita semuanya kembali memiliki hubungan yang akrab dengan Sang Maha Pencipta. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Jangan abaikan, jangan biarkan kasih itu berlalu begitu saja. Inilah kesempatannya bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dengan cara selalu hidup menyenangkan hatinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini atas berkat-Mu. Kami sekalian dapat menikmati sabda Tuhan berkenaan dengan kasih Tuhan yang besar. Meskipun manusia telah jatuh di dalam dosa, namun kasih-Mu lebih besar daripada dosa kami. Sehingga Tuhan berkenan untuk memberikan jalan kepada kami, supaya kami dipulihkan kembali hubungan kami dengan Bapa yang Maha Agung. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang besar bagi kami. Tolonglah kami untuk menyadarinya, supaya kami selalu bersyukur kepadamu. Lalu kami menceritakan kepada orang lain, supaya mereka pun memiliki hubungan yang akrab dengan Allah sendiri. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa pada pelajaran-pelajaran kita yang berikutnya.